A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin thahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan inayah, bimbingan kepada kita supaya kita selalu menginjakkan kaki kita di jalan kebenaran. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan kita dengan perkataan indah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa orang yang berbangga diri dengan pandangannya maka akan mudah dikalahkan oleh musuhnya. Kita akan mengawali pembahasan kita pada saat ini dengan perkataan Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, di mana beliau mengatakan sifat berbangga diri akan menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Sikap dan sifat berbangga diri merupakan bentuk kebodohan seseorang. Coba kita perhatikan perkataan beliau. Beliau langsung mengarahkan relasi antara sifat berbangga diri dengan ilmu. Yang namanya menuntut ilmu itu, kita harus merasakan kebutuhan kepada ilmu terlebih dahulu. Kita adalah orang bodoh. Dengan kondisi ini, kita harus menuntut ilmu kepada orang yang pintar, orang yang alim. Kebodohan seseorang akan dicerminkan sebagai kesempurnaan tatkala seseorang tersebut memiliki sikap berbangga diri, sifat sombong. Kenapa? Karena yang namanya sifat berbangga diri adalah sifat yang akan mencerminkan bahwa diri ini adalah diri yang sempurna. Di saat itulah ia tidak akan mau belajar kepada orang lain. Buat apa saya belajar kepada si fulan padahal saya adalah orang yang sempurna, orang yang alim. Makanya kata Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam bahwa sifat berbangga diri itu akan menghalangi seseorang dalam mencari ilmu. Kemudian ada perkataan indah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih menakutkan, yang lebih puas daripada sifat berbangga diri. Mari kita menganalisa perkataan beliau. Sifat berbangga diri seperti yang kita katakan adalah sifat yang menganggap diri sebagai diri yang sempurna. Kita akan kaitkan antara sifat ini dengan dimensi yang ada dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendiri. Pertama, manusia adalah makhluk yang akan mendapatkan kesempurnaan dengan bersosial. Kedua, manusia adalah makhluk yang akan bisa sampai kepada derajat tertinggi ketika ia mampu untuk mengumpulkan ilmu-ilmu orang-orang yang ada di sekitarnya, pengalaman-pengalaman di hidup orang lain untuk menjadi wasilah dan bahan supaya ia bisa memiliki pola hidup yang baik. 3 poin ini sudah cukup untuk bisa memahami perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sifat berbangga diri akan menutup pintu bagi manusia untuk bisa keluar daripada dirinya.
sifat berbangga diri akan menjadi tabir manusia untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Bagaimana mungkin orang yang memiliki sifat berbangga diri ia akan mengambil pelajaran dari orang lain? Mustahil. Kenapa? Karena yang namanya mengambil pelajaran artinya kita merasa diri kita itu kurang. Kita memiliki kebutuhan terhadap pelajaran tersebut. Makanya kalau kita belajar suatu materi yang telah kita pelajari, kita bosan. Kenapa kita belajar hanya itu saja? Kita sudah hafal. Bayangkan. Seseorang sudah merasa bahwa dirinya itu sudah mengetahui segalanya. Sudah cukup pengetahuannya, maka ia tidak akan bergerak untuk mengambil pelajaran dari orang lain. Di saat itulah ia akan hancur. Di saat itulah ia tidak akan bisa mengembangkan potensi dan kemampuannya. Yang pertama, ilmunya tidak akan berkembang. Kedua, ia tidak akan bisa menggapai kesempurnaannya. Ketiga, ia tidak akan bisa hidup harmonis dengan orang lain. Karena yang namanya hidup sosial pasti ada gesekan. Gesekan bisa dari teman kita, tetangga kita, bahkan orang tua kita. Kalau seandainya kita memiliki sifat berbangga diri, artinya kita menganggap diri kita itu benar. Tidak pernah berbuat kesalahan. Berarti apa? Berarti orang lain itu salah. Teman kita, orang tua kita, saudara kita, guru kita, salah semua. Nah, di saat seperti ini, maka mustahil kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka juga punya hati, mereka juga punya pikiran. Ketika mereka melihat bahwa diri kita adalah orang yang merasa benar sendiri, maka mereka pun akan menjauhi diri kita. Buat apa kita hidup dengan orang yang memang tidak menghargai kita? Apapun yang kita katakan bagi dia adalah salah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka mustahil seseorang bisa hidup harmonis dengan orang lain. Makanya kita bisa memahami perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib bahwa sifat berbangga diri adalah sifat yang paling membahayakan, sifat yang paling ganas yang akan menghancurkan diri manusia. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan sebagai hamba yang selalu mengetahui tentang kadar diri kita sendiri. Jangan sampai kita lupa akan siapa diri kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Karena lupa akan hal-hal ini akan menghancurkan diri kita sendiri, akan menghalangi kita untuk bisa menggapai kesempurnaan, kemuliaan. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy